mempersembahkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan yang Maha Esa. Pada hari ini, Rabu 16 Oktober 2024, di ruang sidang DPRD Kabupaten Agyamus akan berlangsung rapat paripurna istimewa DPRD Kabupaten Agyamus dalam rangka pengucapan sumpah janji pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agyamus masa jabatan 2024-2029. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin yang kami hormati, rapat paripurna istimewa DPRD Kabupaten Agyamus dalam rangka pengucapan sumpah janji pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agyamus masa jabatan 2024-2029 akan dipimpin oleh pimpinan sementara DPRD Kabupaten Agyamus. Selanjutnya saya selaku pembawa acara menyerahkan sepenuhnya kepada pimpinan sementara DPRD Kabupaten Agyamus untuk membuka secara resmi rapat paripurna istimewa DPRD Kabupaten Agyamus pada hari ini. Kepada Bapak Didik Setiawan SPT, disilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.
Tabipun. Sebelum rapat paripurna istimewa DPRD Kabupaten Tanggamus ini dimulai, kami atas nama pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Tanggamus menyampaikan terima kasih kepada seluruh tamu undangan yang telah berkenan meluangkan waktu untuk menghadiri rapat paripurna istimewa DPRD Kabupaten Tanggamus dalam rangka pengucapan sumpah janji pimpinan DPRD Kabupaten Tanggamus masa jabatan 2024-2029. Semoga kebersamaan ini dapat mempererat tali silaturahmi dan apa yang kita lakukan pada hari ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Yang terhormat Bapak PJ Gubernur Lampung yang diwakili oleh Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi Lampung, yang terhormat Saudara PJ Bupati Tanggamus, yang kami hormati Saudara pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Tanggamus, yang kami hormati Saudara Dandim 0424 Kapolres Tanggamus, Kajari Kota Agung, Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, dan Ketua Pengadilan Agama Tanggamus atau yang mewakili semuanya. Terima kasih. Yang kami hormati Bapak Haji A.M. Safi'i dan Bapak Haji Yanwar Irawan, anggota fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Lampung. Yang kami hormati Saudara PJ Sekretaris Daerah Kabupaten Tanggamus, para asisten dan staf ahli Bupati Tanggamus. Yang kami hormati Saudara Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Tanggamus, Kepala Instansi Vertikal, Kepala Kantor, Kepala Bagian, Camat, dan Ketua RDSI dan ADSI Kabupaten Tanggamus. Yang kami hormati Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Tanggamus, Ketua IKADA, Ketua Dharma Wanita, dan Ketua Organisasi Wanita lainnya se-Kabupaten Tanggamus. Yang kami hormati pimpinan partai politik dan organisasi kemasyarakatan. Yang kami hormati tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat se-Kabupaten Tanggamus. Yang kami hormati rekan-rekan insan pers baik cetak maupun elektronik. Yang kami hormati spesial juga ada Bapak Iskandar Dunia, anggota DPRD periode 2019-2024. Terima kasih, selamat juga untuk beliau. Dan para undangan dan hadirin peserta rapat paripurna istimewa yang berbahagia. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari yang berbahagia ini kita semua dapat hadir dalam keadaan sehat walafiat dan dapat mengikuti rapat paripurna istimewa dalam rangka pengucapan sumpah janji pimpinan DPRD Kabupaten Tanggamus masa jabatan 2024-2029. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus masa persidangan 1 tahun sidang 2024 dengan agenda pengucapan sumpah janji pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus masa jabatan 2024-2029. Dengan ini kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Hadirin rapat paripurna istimewa yang kami hormati, mengawali rapat paripurna istimewa ini
kami sampaikan bahwa pengucapan sumpah janji pimpinan DPRD Kabupaten Tanggamus yang akan kita laksanakan pada hari ini merupakan tindak lanjut dari ditetapkannya keputusan Gubernur Lampung nomor G/B-B.01/HK 2024 tanggal 2 Oktober 2024 dan nomor G/B-B.01/HK-2024 tanggal 11 Oktober 2024 tentang peresmian pengangkatan pimpinan DPRD Kabupaten Tanggamus masa jabatan 2024-2029. Adapun susunan pimpinan DPRD Kabupaten Tanggamus masa jabatan 2024-2029 adalah sebagai berikut. 1. Agung Setio Utomo ST.MM dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebagai Ketua. 2. M. Rangga Putra Hakim dari Partai Gerindra sebagai Wakil Ketua 1. 3. Irwandi Suralaga SAG dari Partai Kebangkitan Bangsa sebagai Wakil Ketua 2. 4. Bunyamin dari Partai Amanat Nasional sebagai Wakil Ketua 3. Hadirin Bapak Paripurna Istimewa yang kami hormati, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi Kabupaten Kota, dinyatakan bahwa pimpinan DPRD sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah janji yang dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri. Selanjutnya, marilah kita memasuki acara inti, yaitu pelaksanaan pengucapan sumpah janji pimpinan DPRD Kabupaten Tanggamus masa jabatan 2024-2029. Untuk tertib dan lancarnya acara, waktu sepenuhnya kami serahkan kepada pembawa acara. Dipersilakan. Pembacaan surat keputusan Gubernur Lampung tentang peresmian pengangkatan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus masa jabatan tahun 2024-2029 oleh Sekretaris DPRD Kabupaten Tanggamus kepada Bapak Andi Dermawan SS MIP. Disilakan. Mohon izin pimpinan. Gubernur Lampung. Keputusan Gubernur Lampung nomor T3G/B-B.01/HK/2024 tentang peresmian pengangkatan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus masa jabatan tahun 2024-2029. Gubernur Lampung menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan Gubernur tentang peresmian pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus masa jabatan tahun 2024-2029. Ke-1. Meresmikan pengangkatan pimpinan DPRD Kabupaten Tanggamus masa jabatan tahun 2024-2029, yaitu 1. M. Rangga Putra Hakim dari Partai Gerakan Indonesia Raya sebagai Wakil Ketua 1. 2. Irwandi Suralaga dari Partai Kebangkitan Bangsa sebagai Wakil Ketua 2. Kedua, keputusan ini mulai berlaku terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah janji pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Teluk Betung pada tanggal 2 Oktober tahun 2024. PJ Gubernur Lampung Samsudin Cap ditandatangani. SK kedua, Gubernur Lampung, keputusan
Keputusan Gubernur Lampung nomor .2 G/B-B.01/HK/2024 tentang peresmian pengangkatan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus masa jabatan tahun 2024-2029. Gubernur Lampung menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan Gubernur tentang peresmian pengangkatan pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Tanggamus masa jabatan tahun 2024-2029. Ke-1. Meresmikan pengangkatan pimpinan DPRD Kabupaten Tanggamus masa jabatan tahun 2024-2029, yaitu 1. Agung Setio Kekomo STMM dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebagai Ketua. 2. Bunyamin dari Partai Amanat Nasional sebagai Wakil Ketua 3. Kedua, keputusan ini mulai berlaku terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah janji pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Teluk Depu pada tanggal 11 Oktober 2024. PJ Gubernur Lampung Samsudin saat ditandatangani. Pembacaan selesai. Prosesi pengucapan sumpah janji pimpinan DPRD Kabupaten Tanggamus masa jabatan 2024-2029 kepada calon pimpinan DPRD Kabupaten Tanggamus masa jabatan 2024-2029 yang akan mengucapkan sumpah janji disilakan mengambil tempat. Kepada rohaniawan disilakan mengambil tempat. Mohon berkenan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung untuk mengambil tempat. Hadirin dimohon berdiri. Pendahuluan sumpah. Pengambilan sumpah. Kini perhatikan dan ikuti ucapan saya. Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai
dengan berita acara pengambilan sumpah. Kepada roh disilakan kembali ke Bapak. Selanjutnya dengan selanjutnya pimpinan DPRD Kabupaten Tanggamus dari pimpinan sementara DPRD Kabupaten Tanggamus bersama pimpinan DPRD Kabupaten Tanggamus masa jabatan yang 2024-2029 yang ditandai dengan tanda hafal usia kepada pimpinan sementara DPRD Kabupaten Tanggamus Bapak Edi Susilo Presiden untuk melakukan tempat mohon berkenan kepada pejabat Kabupaten Tanggamus untuk dapat menyaksikan diikuti kepemimpinan Kabupaten Tanggamus dan kedua pertanyaan yang ada di kota. Mohon izin dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Ya, Bapak. Siap. Cukup. Baik, saya bantu hitung. 1, 2, 3. Baik, sekali lagi berikan senyum manisnya. 1, 2, 3. Mohon izin kepalkan tangannya. Semangat. 1, 2, 3. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengambil sumpah, kepada penjabat Kabupaten Tanggamus yang telah menyaksikan dan seluruh yang mendampingi disilakan kembali ke tempat. Hadirin disilakan duduk kembali. Kepada pimpinan DPRD Kabupaten Tanggamus masa jabatan 2024-2029 yang telah diambil sumpah disilakan menduduki kursi yang telah disediakan. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus kepada Bapak Agung Setia Utomo SDMM. Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Tabiun. Yang terhormat Bapak Penjabat Gubernur Lampung yang diwakili oleh Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi Lampung. Yang terhormat Saudara Penjabat Bupati Tanggamus. Yang kami hormati pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Tanggamus. Yang kami hormati Saudara Dandim 0424 Kapolres Tanggamus, Kejari Kota Agung, Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, dan Ketua Pengadilan Agama Tanggamus. Yang kami hormati Bapak Haji Ayam Syafi'i dan Bapak Januar Irawan, anggota fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Lampung. Yang kami hormati Saudara Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Tanggamus, para asisten dan staf ahli Bupati Tanggamus. Yang kami hormati Saudara Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Tanggamus. Yang kami hormati Saudara para camat dan pengurus abdesi Kabupaten Tanggamus. Yang kami hormati Ketua Tim Penggerak PKK, Ketua IKADA, Ketua Dharma Wanita, dan Ketua organisasi wanita lainnya se-Kabupaten Tanggamus. Yang kami hormati pimpinan partai politik dan organisasi kemasyarakatan. Yang kami hormati tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat se-Kabupaten Tanggamus. Yang kami hormati rekan-rekan pers, baik cetak maupun elektronik. Mohon izin yang kami hormati, yang selalu saya takdimi kepada orang tua saya, Bapak Basuki, anggota DPRD periode 2014-2019. Yang saya hormati dua orang tua saya, Bapak Iskandar Junet, anggota DPRD Kabupaten Tanggamus periode 2019-2024. Dan yang saya hormati Ibu Yulistina Herianti, anggota DPRD Kabupaten Tanggamus periode 2009-2014, dan seluruh keluarga yang hadir. Para undangan dan hadirin peserta rapat paripurna istimewa yang berbahagia. Hadirin rapat paripurna yang kami hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah bersama-sama dengan segenap ketulusan dan kerendahan hati kita panjatkan puji syukur dengan ucapan Alhamdulillahirobbilalamin kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, menentukan atas segala yang terjadi dan yang akan terjadi. Yang dengan kekuasaan dan kehendaknya pula kita bisa hadir bersama-sama di tempat yang terhormat ini dalam rangka rapat paripurna pengucapan sumpah janji Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus. Kami menyadari sepenuhnya bahwa kompleksitas dan permasalahan ke depan yang kita hadapi oleh kita bersama tidaklah ringan. Kami tidak akan mampu bekerja sendiri. Semoga dengan pernyataan syukur kita yang tulus, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berkenan menambahkan limpahan rahmatnya kepada kita semua, sehingga perjalanan kita dalam mengemban tugas-tugas pemerintahan dan kemasyarakatan pada umumnya, serta secara khusus tugas-tugas legislatif, senantiasa mendapatkan kemudahan di bawah hidayahnya, yang pada akhirnya dapat membawa manfaat bagi masyarakat Tanggamus dalam meningkatkan kesejahteraan. Amin ya rabbal alamin. Saudara pejabat bupati serta hadirin rapat paripurna yang kami hormati, pada kesempatan ini pula perkenankan saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kepercayaan kepada kami untuk mengemban tugas sebagai pimpinan DPRD Kabupaten Tanggamus masa jabatan 2024-2029. Sebagai wujud rasa syukur kami
Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus yang baru saja mengucapkan sumpah janji, izinkan kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh masyarakat Kabupaten Tanggamus yang telah menyalurkan suaranya dalam pemilu legislatif tahun 2024. Sehingga pada hari ini kami bisa duduk di ruangan ini untuk mewakili masyarakat Tanggamus, sekaligus kami memohon doa restu dari seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Tanggamus. Kiranya kami diberi kekuatan dalam mengemban tugas dan amanah ini. Hadirin rapat paripurna yang kami hormati, kesuksesan tugas dan fungsi kami akan ditentukan oleh dukungan, bantuan, sinergitas semua pihak, terutama saudara pejabat Bupati Tanggamus, Forkopimda, dan seluruh jajaran pemerintah daerah Kabupaten Tanggamus dan seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, melalui forum ini, perkenankanlah kami untuk memulai tugas-tugas kami sebagai Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus masa jabatan 2024-2029. Sebagai pimpinan, kami mengharapkan dukungan dan partisipasi dari seluruh anggota DPRD Kabupaten Tanggamus, mengingat tugas yang sudah menunggu berkaitan dengan pembentukan komisi-komisi, badan pembentukan peraturan daerah, dan badan kehormatan yang merupakan tugas pertama bagi kita semua. Komunikasi dialogis harus kita bangun sehingga tugas-tugas tersebut dapat dilaksanakan secara baik dan optimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikianlah sambutan kami. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, Rahayu, salam kebajikan, salam sejahtera, Tabipun. Yang saya hormati Ketua, Wakil Ketua 1, 2, dan 3, serta anggota DPRD Kabupaten Tanggamus. Juga yang saya hormati para anggota Forkopimda Tanggamus hadir di sini, dari Polres Tanggamus diwakili oleh Kabak Perencanaan Bapak Kompol Budi Harjono, juga dari Kejari Tanggamus diwakili oleh Kasubag Bin Bapak Syahban, juga dari Kodim 042 Tanggamus oleh Dan Ramil Kota Agung Pak Kapten Juliani, Pak Juliani. Yang saya hormati Ketua PN Tanggamus Ibu Eva Susiana, juga Ketua PA Tanggamus Pak Ibrahim Lubis. Juga yang saya hormati hadir di sini Kepala BPN Tanggamus Pak Deden, Kepala BNN Tanggamus Ibu Diani Indramaja, juga dari KPU diwakili oleh Bapak Habibi dan Bapak Edi Saputra. Juga tentunya yang saya banggakan, saya hormati segenap jajaran Pemkab Tanggamus, para asisten, staf ahli, kepala badan, kepala dinas, kabak, para camat, kepala pekon yang hadir di sini. Juga yang saya hormati istri Forkopimda Tanggamus, Ketua Ikada Tanggamus, Ibu Iin Ariska. Juga hadir yang saya hormati Ketua Bayangkari atau mewakili. Juga dari instansi vertikal yang hadir. Juga yang saya hormati dari Darma Wanita dan PKK
pengurus abdesi Tanggamus, pimpinan parpol, saya lupa hadir di sini yang saya hormati pimpinan fraksi PDI Provinsi Lampung. Terlewat di sini hadir Pak Januar Irawan dan Pak Ayu CPI. Tepuk tangan untuk mereka berdua. Juga yang saya hormati para tokoh agama, tokoh pemuda, insan pers, hadirin sidang paripurna istimewa yang berbahagia. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Segala puja dan puji syukur atas segenap limpahan rahmat, barokah, hidayah dan maunah atas nikmat Islam, nikmat sehat. Hari ini kita hadir bersama-sama pada rapat paripurna istimewa pengucapan sumpah dan janji pimpinan DPRD Kabupaten Tanggamus masa jabatan 2024-2029 dalam keadaan sehat walafiat dan penuh kebahagiaan. Beriring salawat dan salam bagi junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga insya Allah kita mendapatkan syafaat yang di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Mengawali sambutan ini atas nama pribadi, pemerintah dan masyarakat Kabupaten Tanggamus, saya menyampaikan selamat bertugas kepada Saudara Agung Sutio Utomo, SDMM fraksi PDI Perjuangan sebagai Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus. Tepuk tangan untuk Pak Ketua. Juga kepada Saudara Muhammad Rangga Putra Hakim dari fraksi Gerindra sebagai Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Tanggamus. Juga selamat kepada Saudara Irwandi Suralaga, SAG dari fraksi PKB sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus. Juga Saudara Bunyamin dari fraksi Partai PAN sebagai Wakil Ketua 3 DPRD Tanggamus, yang mana telah diambil sumpah janji sebagai pimpinan DPRD Kabupaten Tanggamus masa jabatan 2024-2029. Dengan harapan semoga saudara-saudara dapat bekerja dengan sebaik-baiknya. Kami yakin saudara-saudara mampu melaksanakan tugas-tugas yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan. Sidang Dewan yang terhormat, dalam konteks otonomi daerah, eksistensi dan kinerja DPRD mutlak diperkuat dan diperhitungkan, mengingat DPRD selain merupakan representasi rakyat daerah, juga merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Dengan kedudukan yang demikian, DPRD tentu saja diharapkan dapat memperlihatkan kinerja yang optimal dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang DPRD yang diberikan atau digariskan oleh peraturan perundang-undangan. Dalam kaitan itu, maka keberadaan pimpinan DPRD menjadi penting dan strategis. Oleh karenanya, kami menyambut baik telah terbentuknya pimpinan definitif DPRD Tanggamus. Sebab dalam konteks pemerintahan dan pembangunan daerah, pimpinan DPRD merupakan jembatan penghubung antara pemerintah daerah dan DPRD melalui mekanisme konsultasi. Hal ini selaras dengan prinsip dasar dalam hubungan kerja antara kepala daerah dan DPRD, yaitu kebijakan mengenai anggaran, orang, barang, dan tata ruang yang dibicarakan antara kepala daerah dengan DPRD sebagai wakil rakyat. Saya meyakini bahwa tugas menjadi jembatan penghubung tersebut tidak sulit bagi saudara-saudara pimpinan DPRD karena antara pemerintah daerah dan DPRD sesungguhnya memiliki visi yang satu dan sama dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Tanggamus. Bapak Ibu yang saya hormati, inilah saatnya momentum yang paling baik bagi kita semua sebagaimana dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah Nomor 23 Tahun 2014 yang memaknai bahwa pemerintahan daerah itu adalah eksekutif dan legislatif.
Apa yang bisa kita sikapi saat ini ke depan, Bapak Ibu sekalian, sebagaimana kita bersiap-siap. Nanti tanggal 20 Oktober akan adanya pelantikan Presiden RI. Inilah saatnya melakukan harmonisasi keselarasan dalam pembangunan, karena 2025 kita mengawali Presiden baru, Gubernur baru, Bupati Wali Kota baru, DPR RI baru, DPRD Provinsi baru, DPRD Kabupaten Kota baru, sampai kepala pokon dan periode 2025 sampai 2029. Apa yang bisa kita sikapi Bapak Ibu sekalian, artinya dibutuhkan keselarasan dari pusat sampai ke daerah. Apa yang saya sebut satu tarikan nafas, agar dalam pelaksanaan pembangunan itu berjalan efektif dan efisien. Sebagaimana kita ketahui, Bapak Presiden nanti di bulan Oktober, Bapak Prabowo sudah menyusun RPJMN 2025-2029 dengan visinya adalah bersama maju Indonesia untuk menuju Indonesia Emas. Ada 8 misi, yaitu asta cita dalam RPJMN tersebut. Yang pertama, dalam misi tersebut, dalam asta cita adalah memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia. Yang kedua, memantapkan stabilisasi pertahanan, keamanan, dan kemandirian bangsa untuk kedaulatan pangan, energi, air, dan mewujudkan ekonomi kreatif, ekonomi biru, dan ekonomi hijau. Misi ketiga yaitu meningkatkan lapangan pekerjaan yang berkualitas, kewirausahaan, dan melanjutkan pembangunan infrastruktur. Misi yang keempat, memperkuat kualitas sumber daya manusia, teknologi, sains, pendidikan. Yang kelima yaitu melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi. Yang keenam dalam pasca cita tersebut adalah membangun desa dan membangun dari bawah untuk ekonomi dan kemiskinan. Yang ketujuh, reformasi politik, birokrat, dan hukum. Yang terakhir, reparasi terhadap lingkungan dan juga terhadap kebutuhan di daerah. Apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu sekalian? Tentunya dibutuhkan keselarasan di daerah, baik di provinsi dan kabupaten kota. Apa yang kita lakukan nanti di kabupaten tidak serta-merta adalah untuk mendukung pembangunan di daerah dalam rangka peningkatan pelayanan publik, peningkatan kesempatan bekerja, lapangan pekerjaan. Nah, ini harus dilakukan bersama-sama oleh pemerintah daerah, eksekutif dan legislatif. Nah, dibutuhkan Bapak Ibu sekalian harmonisasi dan keselarasan. Tidak terlepas nanti di RPJMD, Bupati terpilih Tanggamus akan menyesuaikan dengan RPJMN Bapak Presiden dan RPJMD Bapak Gubernur. Jadi kabupaten satu dari 12 ini akan mensampel menjadi satu kekuatan. Tanggamus harus mengambil bagian daripada itu, harus menjadikan fondasi pembangunan di RPJMN 2025-2029. Bila tidak, Tanggamus akan terpikir. Tanggamus harus berani lompat dengan melihat apa yang menjadi kekurangan selama ini. Dibutuhkan sinergi eksekutif dan legislatif. Nanti sebagai masukan dan saran dalam RKPD, di tengah keterbatasan anggaran yang ada, keterbatasan sumber daya manusia, tapi kita punya kelebihan sumber daya alam. Ini yang harus kita lakukan, bagaimana menselaraskan. 2025 nanti Bapak Ibu sekalian sudah dijalankan
Jadi Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat Daerah nomor 1 tahun 2022 itu pajak itu nanti langsung diserahkan ke daerah. Pajak PKB, BPKB. Ini akan menjadi pendapatan asli daerah. Yang mana saat ini pendapatan asli daerah kita belum optimal. Bagaimana kita mau membangun kalau kita tidak punya pendapatan? Kata kuncinya pendapatan, peningkatan pendapatan. Alhamdulillah kemarin menjelang masa berakhirnya periode DPRD, terima kasih eksekutif sudah dibentuk melalui perda, yaitu perda pembentukan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gambus. Tepuk tangan untuk teman-teman. Kita harapkan Bapak Ibu sekalian, lembaga ini, Bapenda ini bekerja keras untuk mencari meningkatkan pendapatan asli daerah. Tanpa itu maka Tanggamus porsi PAD-nya jauh kecil. Harus berani melakukan inovasi, terobosan yang dilakukan mengintensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan. Apakah pajak, retribusi, apakah kekayaan, lain-lain pendapatan itu harus dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah. Tidak terlepas nanti masukan dari legislatif. Baru dari situ Bapak Ibu sekalian, baru kita bisa melakukan belanja. Nah, belanjanya seperti apa Bapak Ibu sekalian? Dalam RKPD nanti 2025 sampai 2029, inilah yang dimaksud keselarasan harmonisasi, baik secara vertikal terhadap pusat, pemerintah pusat, terhadap provinsi, terhadap PEKON. Yang kedua, keselarasan antara eksekutif dan legislatif. Saya sudah sampaikan ke kawan-kawan di eksekutif, silakan kita menyusun tema kerja. Untuk lokus kita serahkan kawan-kawan di DPR. Setuju? Jadi pembangunan itu akan efektif. Jadi tidak lagi yang sebelum-sebelumnya legislatif kemana, eksekutif kemana, uangnya nggak ada. Kenapa? Karena Bapak Ibu sekalian, tujuan pembangunan itu adalah kesejahteraan masyarakat, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melindungi bangsa dan ketertiban dunia. Itu saja. Jadi satu tujuan bersama-sama. Kawan-kawan di eksekutif tolong dengan catatan disesuaikan dengan tugas dan kewenangan di kabupaten. Nah ini Bapak Ibu sekalian, saya semakin optimis melihat tadi saya lihat masuk ruangan kayaknya beraura positif. Apalagi Pak Ketua, Wakil Ketua sudah baru, semakin yakin, semakin semangat, semakin optimis untuk Tanggamus yang lebih baik. Ya, doakan yang terbaik dari Allah. Kenapa? Karena Tanggamus adalah milik bersama. Dan satu lagi Bapak Ibu sekalian yang menjadi perhatian kita semua, ketika produk-produk hukum yang kita tetapkan bersama itu milik bersama. Contoh, peraturan daerah itu milik kita bersama antara eksekutif dan legislatif. Kalau nanti berjalan, kita sama-sama mengawalnya. Nggak boleh di antara kita saling menentukan. Diingatkan saja, karena peraturan daerah itu adalah milik kita semua. Produk hukum antara legislatif dan eksekutif. Ini kita harapkan kekuatan ini akan menjadi semangat untuk membangun Tanggamus ke depan. Tanpa itu Tanggamus akan tertinggal dari kabupaten. Izin Pak yang kemarin, bukan berprovokasi, tapi saking cintanya dengan Tanggamus. Saya jadi yang luar karena saya juga menjadi bagian dari pemerintah provinsi Lampung. Inilah saatnya 2025. Kenapa? Tanggamus punya semua, punya daratan, punya lautan, punya pegunungan. Tapi semuanya belum diajak bagaimana menjadi penguatan terhadap pembangunan di Tanggamus. Nah, saya senang sekali Pak Ketua sudah ada, nanti makin mudah, makin lancar berkaitan dengan semua produk kebutuhan terhadap peraturan daerah
untuk saat ini dan ke depan. Ya, jadi ini Bapak Ibu sekalian yang menjadi perhatian pada kita semua. Kata kuncinya bagaimana membangun harmonisasi keselarasan itu dibutuhkan agar efektif dan efisien. Tanpa itu arah program kita akan semakin jauh. Kenapa? Semua kita akan mulai dengan menangkap, memulai terhadap permasalahan dan isu-isu yang terjadi di tanah. Apa itu isu? Kita masih ada PR kemiskinan. Ya, angka kemiskinan tanah itu 10%. Apa itu kemiskinan? Ketidakmampuan masyarakat mendapatkan kebutuhan dasarnya, makan dan bermakan. Kita masih ada PR, kualitas sumber daya manusia harus ditingkatkan. Karena angka rata-rata lama sekolah kita masih pada angka 7,8. Artinya anak sekolah itu hanya tamat kelas 1 kelas 2 SMP bagi yang usianya 25 tahun ke atas. Ya, jadi ini dari pendidikan kita ingin terus menekan angka stunting yang saat ini pada kisaran 17. Kita ingin terus menurunkan angka stunting kita, angka indeks pembangunan manusia juga kita, dan semuanya akan serempak dilakukan. Tanpa itu tidak bisa. Dan harus ada partisipasi dari semua masyarakat. Jadi masyarakat ada program yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah kepada seluruh komponen yang terlibat dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Tanggamus. Saya mengajak agar kita semua menjaga suasana yang selama ini kondusif dan terus waspada terhadap segala macam ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan yang menghambat terhadap pelaksanaan pembangunan demi kesejahteraan masyarakat. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, satu persoalan yang harus dilakukan bagaimana menjaga Tanggamus ini bahwa Tanggamus itu kondusif. Izin dengan teman-teman pers, berita-beritanya Tanggamus itu nyaman, Tanggamus aman. Jangan di luar diberita Tanggamus itu gaduh. Jadi orang nggak mau Tanggamus. Padahal Tanggamus aman. Punya minyak wangi ramah, nah itu yang diberitakan. Jangan diberitakan Tanggamus ribut dan begini. Jadi orang melihat kenapa Tanggamus baik-baik saja. Nah ini yang perlu kerjasama kita semua, membina Kamtibmas. Jadi Kamtibmas dengan Forkopimda, masyarakat, sehingga nanti semua investor itu mau datang ke Tanggamus. Dakwah ke Tanggamus, kadang kita ribut diganggu, sedikit orang kerja diganggu. Jadi ini dalam rangka menguatkan daya saing Tanggamus ke depan. Saya titip tolong dijaga Tanggamus, jangan diganggu-ganggu. Kenapa? Ada persoalan pengangguran, kemiskinan, masalah sosial. Ini yang harus kita lakukan, membuka mindset. Kenapa kita agak terganggu untuk bergerak, untuk melompat. Nah ini Bapak Ibu sekalian, perlu bersama persepsi sekali lagi ke depan, bagaimana kita menjaga Tanggamus ini kondusif dan aman. Ciptakan Tanggamus itu yang tenang, sejuk, agamis, ya, berbudaya. Nah, yang lain-lain itu tidak benar. Ya agar masyarakat di luar Tanggamus melihat, oh, enggak seperti itu Tanggamus. Tanggamus baik-baik saja. Bahkan dia melompat dari kawasan lain, tidak sesuai dengan apa yang disampaikan selama ini. Ya ini harapan kita semua, terlebih pada tanggal 27 November nanti 2024 kita akan melaksanakan agenda demokrasi, yaitu pilkada, pemilihan gubernur dan wakil gubernur, serta pemilihan bupati dan wakil bupati Tanggamus. Mari kita sukseskan pelaksanaan pilkada tersebut dan jaga bersama agar wilayah Kabupaten Tanggamus selalu dalam suasana yang kondusif, aman dan damai. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya sampaikan selamat bekerja kepada pimpinan DPRD yang baru saja diambil sumpah dan janjinya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, selalu membimbing kita semua dalam membangun pemerintahan yang amanah, khususnya di Kabupaten Tanggamus yang kita cintai. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya tutup, ada pantun. Hadir lengkap anggota seluruh fraksi di paripurna sumpah jadi jabatan pimpinan. Anggota dewan tempat rakyat menitip aspirasi. Harapan rakyat
suara mereka diperjuangkan. Sekali lagi, ada lautan, sungai, dan pegunungan. Kekayaan alam Tanggamus lengkap luar biasa. Kita bekerja demi rakyat, semoga diberkahi Tuhan. Di dunia diberi kemuliaan, di akhirat masuk surga. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian atas segala hilang kata. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, sebagai ungkapan rasa syukur kita karena telah terlaksananya acara pada hari ini, marilah segera kita berdoa. Pada kesempatan ini akan diimami oleh Bapak Agus Suparno SAG kepada hadirin sekalian. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Ya Allah, ya Syakur, ya Rahman, ya Rahim. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu, Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang. Pagi ini kami semua hadir mengikuti rapat paripurna istimewa pengucapan sumpah janji pimpinan DPRD Kabupaten Tanggamus masa jabatan 2024-2029. Semoga Engkau senantiasa karuniakan rahmat dan keberkahan bagi kami. Ya Allah, ya Malikul Mulk, jabatan adalah amanah dan titipan yang pada saatnya Engkau ambil kembali. Oleh karena itu, berilah kekuatan kepada pimpinan DPRD Kabupaten Tanggamus yang baru mengucapkan sumpah janji. Semoga menjadi pimpinan yang dapat menjalankan amanah dengan penuh integritas serta mengedepankan kepentingan masyarakat dalam setiap kebijakan yang diambil, yang akan membawa keberkahan, kemaslahatan, dan kemanfaatan masyarakat warga bangsa. Ya Allah, ya Hadi, Engkau Zat yang Maha memberi petunjuk. Tunjukkanlah kepada kami yang benar itu benar, dan berilah kami kemampuan untuk mengikutinya. Serta tunjukkanlah kepada kami yang salah itu salah, dan berilah kami kekuatan untuk menjauhinya. Ya Allah, ya Ghafur, ampunilah seluruh dosa-dosa dan kekhilafan kami, dosa-dosa ibu bapa kami, guru-guru kami, dan para pemimpin bangsa kami. Allahumma inna na'udzubika min amilna ma la na'lam. Allahumma aslih lana fi a'immatina wa jama'atina wa ahlina wa azwajina wa dzurriyyatina wa amwalina wa fima razaqtana wa barik lana fihim fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu, demikianlah rangkaian acara kita pada hari ini. Saya selaku pembawa acara menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus untuk menutup secara resmi rapat paripurna istimewa DPRD Kabupaten Tanggamus pada hari ini. Kepada Bapak Agung Setio Utomo ST, silakan. Terima kasih. Hadirin rapat paripurna yang kami hormati, yang telah dilaksanakannya pengucapan sumpah janji pimpinan DPRD Kabupaten Tanggamus masa jabatan 2024-2029. Maka selesailah sudah seluruh rangkaian acara rapat paripurna istimewa DPRD Kabupaten Tanggamus pada hari ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung yang berkenan memandu pengucapan sumpah janji pimpinan DPRD Kabupaten Tanggamus masa jabatan 2024-2029.
Kepada hadirin yang telah berkenan hadir mengikuti jalannya rapat paripurna istimewa pada hari ini dengan penuh hikmat dan kesabaran. Hadirin rapat paripurna yang kami hormati, akhirnya dengan mengucap Alhamdulillahirrabbilalamin, rapat paripurna istimewa DPRD Kabupaten Tanggamus dalam rangka pengucapan sumpah janji pimpinan DPRD Kabupaten Tanggamus masa jabatan 2024-2029 pada hari ini secara resmi kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu selanjutnya memberi ucapan selamat kepada pimpinan DPRD Kabupaten Tanggamus masa jabatan 2024-2029 diserahkan untuk